Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam kalau dipakai di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang puasa sunat. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda-muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua-tua. Anak-anak muda semua jamaah, kita berbangga pada hari ini berkumpul di masjid yang megah, yang cantik dan indah. Yang tua-tua panjang umur, sehat badan, barokahnya melimpah kepada kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Kapten Haji Ali Ibrahim SH. Lama juga saya menghafal tadi, tapi karena balehonya jumpa beberapa kali jadi ingat. Tertulis di situ solid bergerak. Terus dalam hati saya itu ada sambungannya, kalau tidak bergerak itu sholat. Karena kalau bergerak batal sholatnya. Beserta seluruh jajaran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita semua Al-Mukarram, jauh datang dari Yogyakarta, penulis, penceramah. Ada orang yang menulisnya hebat, ngomongnya nggak hebat. Ada orang ngomongnya hebat, nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, mati aja. Oh, nggak boleh begitu Pak Ustadz. Setiap manusia diberikan Allah kelebihan macam-macam. Mungkin ada pada hatinya, mungkin ada pada lisannya, mungkin ada pada hartanya, mungkin ada pada kuasanya. Maka ketika melihat orang, lihatlah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat saya sebut satu persatu karena keterbatasan waktu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di antara pelajaran SD yang masih saya ingat sampai sekarang adalah di dinding kelas kami ada gambar Sultan Nuku dari Tidore. Baru saya sampai ke Tidore, tempat kampung halamannya Sultan Nuku itu, setelah berumur 45 tahun. Bayangkan itu. Saya lahir 1977, sekarang 2022, umur sudah 45, walaupun banyak orang tetap mengatakan 25, ya nggak apa-apalah. Setelah berumur 45 tahun barulah saya sampai dari Pekanbaru, naik pesawat ke Jakarta 1 jam 45 menit transit. Nunggu lagi pesawatnya jam 2 malam baru terbang kemari. Jam 2 malam baru terbang. Begitu terbang tertidur, bangun belum juga sampai. Bangun lagi, lihat jam tangan, oh di Pekanbaru masih subuh jam 5. Di sini sudah terang benderang. Setelah sampai, menyeberang lagi dari Ternate ke Tidore, barulah sampai ke negeri yang saya dengar 40-an sekian tahun yang lalu. Apa kesan pertama saya? Kesan pertama saya adalah keramahan. Karena tadi di pelabuhan disambut banyak sekali yang menyambut, baik yang siap maupun tak siap. Ustaz Somad, Ustaz, kata Pak Wali, Ustaz sengaja disambut pagi-pagi karena kalau siang semua pada datang itu bisa patah kayu-kayu di pelabuhan. Ramai datang. Kalau mau melihat keimanan seseorang, lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Jadi negeri ini di samping alamnya yang indah, ada kelembutan hati dari masyarakatnya. Setelah itu saya disambut oleh Pak Wali, dibawa ke pondok pesantren Haris
al-khairat. Haris penjaga, khairat kebaikan. Kalau satu khair, kalau dua khairani, kalau tiga khairat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Banyak kebaikan di Pulau Tidore dan mesti ada yang menjaganya. Harisul khairat. Disambut dengan santri-santri laki-laki, perempuan, melambaikan tangan, menyambut, bersolawat, diberikan. Tapi saya dipesankan Ustaz Somad jangan lama-lama karena kita nanti akan naik pesawat menuju Pulau Bacan. Oke lah, begitu sampai dipersilakan sarapan. Saya pilih sarapan yang kira-kira tidak perlu proses lama. Saya pilih bubur ayam karena tidak main kunyah lagi. Setelah saya makan satu mangkok, barulah ditawarkan Pak Wali, ada makanan yang luar biasa di Pulau Tidore Ustaz Somad, namanya gohu, dan ini amat sangat bermanfaat untuk laki-laki. Aduh, kata saya, ini iklannya terlambat Pak Wali. Lalu kemudian ditutup Ustaz Salim dengan minuman yang luar biasa. Ada rasa-rasa jahenya, ada kacang kenarinya. Apa namanya Ustaz Salim? Guraka. Saya sebetulnya ingat, cuman mau ngetes saja. Namanya guraka. Diwawancarai pula saya oleh jamaah tadi. Ustaz Somad tolong ceritakan bagaimana rasa guraka. Saya katakan, terlalu sulit untuk memilih kata mewakili rasa. Kalau Anda mau merasakan bagaimana rasa citra rasa guraka, datanglah ke Pulau Tidore. Nikmati, manfaatkan, tapi jangan lupa gohu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertahan 9 tahun menjaga kebersihan itu pasti bukan keterpaksaan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Bersih ini dari nenek moyang kami Pak Ustadz. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Islam itu paling tidak menjaga ada 5 kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan badan. Karena orang yang badannya tidak bersih, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih dari yang nampak namanya najis, bersih dari yang tidak nampak namanya hadas. Ketika orang berwudu, nawaitu raf'al hadas. Orang berwudu, najis tidak ada, bersih, tapi ada hadas kecil. Sedangkan orang yang mensucikan diri dari kotoran, itu dari najis, kelihatan oleh mata, oleh benda, nampak. Yang tidak nampak hadas. Orang Islam suci dari hadas, suci dari najis, maka badan bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah. Sebelum sholat subuh gosok gigi, sebelum zuhur gosok gigi, sebelum asar gosok gigi, sebelum maghrib gosok gigi, sebelum isya gosok gigi, sebelum duha gosok gigi, sebelum tahajud gosok gigi. Sementara saya baca iklan di kota tempat saya tinggal, ada baleho besar, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Dalam hati saya, kurang 4. Karena Islam mengajarkan setiap mau sholat. Makanya para habaib itu, kalau mereka sholat jadi imam, itu di kantong mereka ada siwak. Luruskan shop. Karena sholat sebelum bersiwak lebih afdal dan utama. Ternyata di dalam siwak banyak sekali kandungan-kandungan menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan kuman bakteri, menghilangkan ulat-ulat gigi. Ulat-ulat gigi takut. Dulu sebelum siwak datang ke kampung halaman kami, nenek moyang kami untuk menghilangkan ulat gigi itu diambil daun sirih, diberi gambir, dikasih kapur, dikasih pinang, dikunyah. Itu katanya ulat gigi takut. Dan memang luar biasa. Bukan cuma ulat gigi takut, tetangga pun takut. Karena merah semua. Tapi dengan bersiwak ini, masya Allah, tabarakallah. Islam menjaga kebersihan. Makanya kita ingat dulu waktu di sekolah di pesantren hari Senin pemeriksaan kuku. Kuku tidak boleh panjang. Karena kalau panjang air wudhu tidak masuk. Karena kalau panjang, anak-anak sekarang, saya waktu jadi dosen saya periksa anak-anak di kelas. Itu kenapa kukumu itu hitam di atas? Ini bukan kutek Ustadz. Kalau kutek kan air wudhu nggak masuk. Itu kenapa hitam? Ini namanya black henna.
Oh, oke, pakai black henna nggak apa-apa, tapi mesti dipotong. Kenapa? Karena kalau pakai black henna, di atas black henna, di bawah black daki. Kebetulan orangnya pakai tangan kiri, kidal, buat bakwan. Kok enak sekali ya? Apa resepnya? Yummy. Kesucian, kebersihan luar biasa. Alhamdulillah, ketika datang para alim ulama, tadi saya banyak ngobrol di perjalanan dengan Ustadz Salim, dengan Pak Wali. Apakah kerajaan Tidore ini datang sebelum Islam? Oh, ribuan tahun yang lalu ketika mereka bersyahadat, mereka tidak hanya berpikir tentang sholat, zakat, puasa, tapi mereka punya kerajaan, dan buktinya ada sampai hari ini. Orangnya masih hidup, istananya masih ada, alamnya indah. Islam mengajarkan lalat masuk ke tempat air minum dicelupkan. Kenapa? Fa inna fi ihda jinahaihi, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, dan satu sayap lagi ada bakteri. Sayap kiri, sayap kanan ada bakteri, ada kuman bakteri negatif, ada yang positif. Itulah teori dalam vaksin. Ada yang menjadi obat, ada yang menjadi penyakit. Ini diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu, sebelum orang-orang barat mampu melihat bakteri, kuman dengan mikroskop. Islam sudah mengajarkan kebersihan dari mulai kepala sampai ke kaki. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Semalas-malasnya orang mandi gurun pasir Arab, kering kerontang, tidak ada air, paling tidak dia mandi seminggu sekali hari Jumat. Kenapa? Menjaga kebersihan. Orang Pulau Tidore jangan ajarkan tentang mandi. Kenapa? Paling mudah mandi di Tidore, bangun tidur langsung mandi. Saya sengaja membuat kolam kecil, kolam ikan di depan rumah, supaya kalau bosan nulis, bosan baca buku, bisa melihat kolam kecil. Begitu sampai ke Tidore, terasa betul nikmat Allah di sini luar biasa. Tak perlu membuat kolam, bangun tidur lihat langsung kolam besar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Melihat kantor, melihat rumah, melihat masjid di tepian, indah luar biasa. Tak ada yang bisa kita ucapkan selain Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tapi dalam hati tetap juga ada rasa cemas, ada rasa ngeri, ada rasa takut. Tadi saya tanya Pak Wali, Pak Wali, ini lautnya ada musim bulan-bulan ganas nggak? Kata Pak Wali, ada bulan Desember, bulan Januari. Tapi sampai orang tidak melaut, tidak, orang tetap ke laut. Orang kalau dia terlalu ketakutan, melihat itu ketakutan. Orang barat melihat laut itu takut, karena dia anggap akan datang tsunami. Kalau dia duduk di tepi laut, dia anggap ada ketakutan. Kenapa? Akan ada muncul makhluk dari dasar naik ke atas, namanya Godzilla. Tapi kita tidak pernah takut, karena takut kita sudah kita habiskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah dia hidup akan mati, mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan ini ditundukkan Allah, daratan ini pun ditaklukkan Allah, selama kita tunduk kepada Allah dan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesucian yang kedua adalah kesucian pakaian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Selesai salat, istrinya ngasih tahu, Bang, ya itu kain sarung yang abang pakai tadi aku pakai, bagus, berarti kamu sayang dengan aku. Bukan masalah itu, anak kita kencing tadi di kain itu. Maka salat dibagi tiga. Anda namanya sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Ada sholat yang diulang, ada sholat yang diganti karena terlupa, karena tertinggal. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Ada sholat yang sudah terlaksana,
tapi sholatnya tidak sah karena tidak cukup syarat. Itulah dia orang yang sudah sholat tapi kainnya ternyata ketahuan bernajis setelah sholat. Istrinya ngasih tahu, itu kainnya tadi kena kencing, sholatnya mesti diulang. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. Kesucian yang kedua adalah kesucian pakaian. Mukena masuk mesin cuci, kain sarung masuk mesin cuci, kemeja masuk mesin cuci, isi air, isi deterjen, pencet, habis itu langsung jemur. Belum tentu kain itu suci. Bersih ya, tapi belum tentu suci. Kenapa? Karena ada kencing, maaf, kain celana anak yang kena pampers bocor masuk ke dalam, maka satu kain kena kencing semuanya berubah menjadi najis. Maka kalau ibu bapak pakai asisten rumah tangga, pembantu, ada saudara kita yang menolong, dia mesti belajar fikih tentang kesucian pakaian. Kita mesti tanya dia, ini tadi dibilas? Tidak. Kenapa kamu tidak bilas pakai air suci? Air kita banyak. Karena korban iklan, sekali kucek tanpa bilas. Mestinya air yang pertama najis, setelah kering pakai air kedua, air ketiga. Kalau almarhumah ibu saya dulu mengajarkan, saya tidak punya saudari perempuan, anak pertama laki-laki, adik laki-laki. Kau tidak punya saudara perempuan, nanti kalau aku meninggal kau belum punya istri, siapa mencuci pakaianmu? Ya kalau kau kaya banyak uang, kalau tidak kau cuci sendiri. Nanti mesti kau bilas nak, karena kalau tidak nanti kainmu bernajis, tidak sah sholatmu. Bilas pertama, bilas kedua, siram ketiga, kau bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suci badan, suci pakaian. Yang ketiga adalah suci tempat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Begitu sholat nampak di tepi sajadah ada air. Khawatir ini air kencing, sholatnya buru-buru. Dia tanya, itu tadi air apa? Atap kita bocor, hujan lebat. Oh, air tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tempatnya kotor, innallaha thayyibun, Allah maha suci, Allah maha bersih, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, yang bersih-bersih saja. Tai cicak, ada yang mengatakan Ustadz itu kotoran cicak enggak najis. Kenapa? Karena cicak enggak ada darahnya. Ada salah satu pendapat ulama, karena cicak tidak berdarah maka kata dia tidak najis. Tapi kata yang sebagian tetap najis. Jadi kalau begitu bagaimana kalau ikhtilaf ulama? Al-khuruj minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Jadi kalau ada yang meragu-ragukan hati kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Islam tidak menyuruh kita berkotor-kotor, berbau-bau. Makanya dalam hadis dikatakan, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil, maka tinggalkan, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Kenapa? Karena baunya mengganggu orang yang sholat. Habis makan bawang merah, bawang putih, mentah, belum gosok gigi, sholat sunat, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Bayangkan bagaimana tersiksanya kawan di sebelah. Aku khusyuk, betul, kau khusyuk, aku busuk, kata dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tapi ini yang zohir-zohirnya saja. Ada yang lebih halus daripada itu. Itulah yang keempat, suci hati. Hati ini mesti disucikan. Di antara yang merusak hati kita adalah hasad. Makanya setiap hari kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, sucikan kami dari penyakit hasad ini ya Allah. Amin. Tapi saya yakin dan percaya semua jamaah ini hatinya sudah bersih dari hasad. Kenapa Ustaz tahu jamaah ini bersih dari hasad? Di atas karpet ada pentas, di atas pentas ada karpet lagi, di atas karpet ada kursi, di atas kursi ada 3 orang. Pak Wali, Ustadz Salim, Ustadz Somad. Ini rasa-rasanya kami adalah sultan-sultan dan raja-raja sekarang. Tapi semua pasti akan berakhir
Saya sudah dikasih tahu dengan handphone panitia, Ustadz Somad waktu tinggal 15 menit lagi. Di mana-mana Ustadz Somad tausiahkan 60 menit. Karena botolnya 600 ml. Karena botolnya kecil 30 menit. Masya Allah, tabarakallah. Hati dibersihkan. Itu yang ada di depan Bapak Ibu, kantong-kantong itu adalah itu termasuk untuk menjaga kebersihan juga. Tapi bukan bersih badan, bukan bersih pakaian, bukan bersih tempat, bukan bersih hati. Tapi yang kelima yaitu bersih rezeki. Rezeki kita mesti dibersihkan dengan yang pertama zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga yang ketiga wakaf. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Pak Wali tadi mengatakan ada 3 hektar tanah saya, Ustadz, saya hibahkan sebagai tempat untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sesuai sekali Tidore, pulau yang aman, nyaman, tentram, indah, bersih ini, anak-anak fokus menghafal Quran. Tadi Ustadz Salim mengatakan melihat laut jadi satu paragraf, melihat gunung jadi satu paragraf, melihat masyarakat jadi satu paragraf. Melihat semangat Ustadz Salim, nampaknya kita tinggalkan saja beliau di sini, tak usah kita bawa ke Pulau Bacan, biar jadi bukunya satu lagi. Irisan apel-apel, apa namanya judul Ustadz buku? Lapis-lapis keberkahan. Nanti keluar lagi bukunya Lapis-lapis Pulau Tidore. Amin. Ada kue lapis Tidore. Kue lapis, Masya Allah, so sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pedagang itu sedikit banyak pasti ada yang kotor dari rezekinya karena timbangan. Satu surat khusus dalam Al-Quran tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia beli beras, beli cabai, beli bawang, beli ikan, dia timbangannya mesti penuh. Ada ibu-ibu baca Quran matanya nggak jelas ngelihat surat Yasin, tapi kalau ngelihat timbangan jelas. Ibu-ibu yang seperti ini bagus, mantap, lanjutkan. Kenapa? Karena dia menjaga orang dari kecurangan. Ada orang di tempat kami menanam kebun kelapa sawit, setelah itu dipanen sawitnya, di antara tandan yang besar dengan tandan yang kecil beratnya sama. Tandan besar 50 kilo, tandan kecil 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo juga. Karena memang sudah di setel. Ada orang berkebun karet di tempat kami, begitu karetnya ditimbang, kecil karetnya tapi berat sekali, pas dibelah rupanya batu bata di tengah. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan makanan. Ma hadza ya sahibat ta'am, hei pedagang, apa ini? Kenapa yang di luar kering cantik bagus, kenapa yang di dalam busuk berbau? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Karena kena hujan basah di dalam, lalu aku tutupi dengan yang kering. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jaga yang 5 ini, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan hati, kebersihan rezeki, maka insya Allah hidup kita akan damai. Tadi diantara yang kami bahas di perjalanan, semuanya, hampir semuanya menyenangkan. Bersihnya menyenangkan, kesultanannya menyenangkan, sejarah Islamnya menyenangkan, alamnya menyenangkan, masyarakat suku-sukunya menyenangkan, hubungan antara Ternate dengan Tidore menyenangkan. Ada satu yang mengkhawatirkan, semua keindahan ini akan hancur Pak Ustadz kalau sampai terjadi konflik agama. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan dengan Pak Wali tadi. Kenapa? Ini lalang kering. Kalau sampai ada percikan api, dia akan membakar. Dan kalau sudah terbakar, menang jadi arang, kalah jadi debu. Tak ada maknanya sama sekali. Jadi kalau untuk menjaga supaya negeri kita damai, tidak ada cara lain kecuali menanamkan pendidikan Islam yang benar, rahmatan lil alamin, kelembutan kepada anak-anak kita, supaya dia tidak tersulut dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam yang lahir dari internet,
dari medsos yang tidak jelas. Ustadz Somad kan kami kenal dari medsos juga. Ini Ustadz pertama kali tabligh akbar di Pulau Tidore. Ustadz kan kami kenal dari medsos juga. Betul. Saya yakin dan percaya jamaah ibu bapak hari ini hadir bukan mau dengar tausiah kami, karena bapak ibu sudah tinggal buka saja www.youtube.com. Tulis saja di situ Ustadz Salim Afillah, muncul Ustadz Somad, muncul. Lalu datang ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa Abdul Somad itu memang ada di alam nyata. Orangnya jelas, tidak seperti yang diisukan, tidak seperti yang digambarkan. Banyak jamaah, oh tadi ketika di pelabuhan, Masya Allah Ustadz, ganteng ya, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang ustadznya itu ada, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan takfiri, maka insya Allah tidak ada cara lain kecuali membangun pondok pesantren. Maka tadi dalam perjalanan saya tanya, Pak Wali, ada pesantren kita di sini? Ada Ustadz Somad. Tadi yang kita lihat Haris Al-Khairat, ada beberapa lagi pondok pesantren, tapi yang lebih banyak di sini adalah hafiz-hafiz, tahfiz penghafal Al-Quran. Allah akan menurunkan keberkahan ke Pulau Tidore, barokah para penghafal Quran. Itu makanya doa kita, Allahummarhamna bil Quran. Turunkan rahmat ke Tidore, turunkan rahmat ke Maluku Utara dengan barokah banyaknya penghafal Quran. Kita mau ketika orang ingat Tidore, ingat penghafal Quran untuk wilayah timur Indonesia. Sehingga ketika disebut penghafal Quran, orang langsung ingat Pulau Tidore. Disebut Tidore, orang langsung ingat penghafal Quran. Tanahnya ada, penghafalnya ada, masyarakatnya ada, cinta kepada Al-Quran, sejarahnya jelas, alamnya indah. Inilah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adapun percikan-percikan api ketika nampak, cepat-cepat disiram dengan air wudhu. Kurang air wudhu, cepat-cepat disiram dengan mandi. Kurang juga, cepat-cepat. Jadi kalau ada orang yang menyulut-nyulut api, siram dia dengan air wudhu. Tak juga padam, mandikan dia. Tak juga padam, buang dia ke laut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang tausiah? Ustadz Salim dan Ustadz Somad. Apa yang disampaikan Ustadz Somad? Ada 5 kesucian. Yang 5 itu apa saja? Aku pun gak ingat entah apa kata dia tadi. Mudah tausiah saya diingat. Andai tidak dicatat, andai tidak ditulis, andai tidak diingat, tinggal ditonton ulang karena ada rekaman lengkapnya. Tinggal dibuka di YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjidnya indah. Tadi saya tanya Pak Wali ini masjid agung. Kalau masjid provinsi, masjid raya. Kalau masjid kabupaten kota itu masjid agung. Ini masjid agung Pak Wali. Kata Pak Wali, bukan. Ini masjid kelurahan. Seolah-olah Pak Wali ingin mengatakan, di Pulau Tidore ini Ustadz Somad, kelurahannya aja begini masjidnya. Begitu kira-kira bahasa yang ingin disampaikan. Saudara-saudaraku yang ada di perantauan dimanapun berada, mereka tidak menunjukkan pulang kampung dengan mobilnya yang mewah. Banyak orang sekarang merantau sukses di perantauan. Begitu Idul Fitri pulang bawa mobil. Supaya apa? Supaya orang kampung sakit darah tinggi semua. Apa bukti kau berhasil di perantauan? Bangun masjid. Apa bukti kau berhasil di perantauan? Bangun pondok pesantren. Ustadz Abdul Somad cerita pesantrennya mana? Kemarin bersama Ustadz Salim Afillah kami sudah berada masih di wilayah kota Tidore Kepulauan di Sofifi. Kenapa di sana? Tanya Ustadz Salim. Lalu kemudian, ini pesantren Ustadz Somad di Riau? Bukan. Namanya Pesantren Ummul Qura, pesantren masyarakat Maluku Utara. Pesantren kan sudah banyak, kenapa masih dibangun lagi? Belum seimbang dengan jumlah anak-anak kita. Siapa yang sanggup menjaga anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Saya dikirimi foto ibu-ibu emak-emak sekarang, anaknya diikat di batang pisang, dia main medsos. Anaknya nangis, dipoto, update status, ada anak nangis, kesian.
Siapa yang sanggup menjaga anak-anak kita? Yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi adalah pondok pesantren. Mohon support, doa, bantuan kepada jamaah semuanya, baik yang hadir di alam nyata maupun di alam gaib. Yang di alam gaib maksudnya nggak datang tapi menyaksikan melalui medsos, Instagram, FB, YouTube. Yang belum follow silakan follow, yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau sudah subscribe, syukur dofu-dofu. Masya Allah, lama juga saya menghafalnya itu tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang menurunkan rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang menjauhkan daripada bala musibah. Al-haziniyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.